Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Dolan-Dolan. Dan kali ini saya berada di sebuah parkiran. Saya sedang di mana dan mau ngapain? Ikuti terus vlog saya. Nah, sekarang saya sudah sampai di tujuan saya. Ini namanya situs Liangan ya. Dan kita lihat footage berikut.
Dolan. Kali ini saya mau wawancara bertanya-tanya dengan Pak Heri dari BPCB Jateng ya Pak ini. Ya ini Pak, saya mau tanya dulu. Di sini namanya Situs Liangan ya Pak ya? Situs Liangan ini masuk mana Pak kalau secara administratifnya? Desa Purbasari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Oke. Terus kalau ini Pak, awal mula penemuannya itu tahun berapa dan bagaimana Pak ceritanya? Awal mula penemuannya sekitar tahun 2007-2008. Itu saat di sini kan dulu merupakan daerah tambang pasir. Jadi masyarakat menambang pasir di sini yang aktivitasnya sangat tinggi. Akhirnya pada saat penggalian sampai kedalaman sekitar 7-8 itu ditemukanlah struktur yang pertama kali, yaitu ini yang ada Yoni lubang 3 ini. Oh ini ya pertama yang nampak itu. Selanjutnya dilaporkan, terus kegiatan penambangan yang menyentuh cagar budaya dihentikan, terus akhirnya dilanjutkan beberapa ekskavasi akhirnya dapat terungkap seperti sekarang ini. Tapi prosesnya sangat panjang sekali. Di tahun 2015 setelah laporan sampai 2015 juga belum nampak begitu nyata, tapi tetap aktivitas penggalian, penelitian maupun penyelamatan tetap dilakukan. Akhirnya setelah 2015 sudah banyak yang terungkap. 2016 sampai sekarang kita melakukan kegiatan pelestarian di Situs Liangan hingga sampai saat ini bisa nampak seperti ini, meskipun ini mungkin masih belum ada 50% dari situs asli yang ada di Liangan, karena memang data-data yang ada memang belum banyak ditemukan, tapi kita akan tetap melakukan penelitian maupun pelestarian di kawasan Situs Liangan. Terus berarti kalau untuk luasnya situs sih belum tahu ya Pak ini? Luas situs belum tahu, tapi dari BPCB Provinsi Jawa Tengah kita sudah membebaskan tanah sekitar 17 hektar. Tanah sekitar 17 hektar itu diduga mengandung ada unsur objek yang diduga cagar budaya, sehingga kita bebaskan agar nanti kandungan cagar budaya yang diduga ada di dalamnya bisa terselamatkan. Dan mungkin juga sedikit dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Temanggung juga ada peran serta dalam kegiatan di Liangan. Pembebasan meskipun tidak terlalu luas juga ada, dan beberapa kegiatan dari Dinas Kebudayaan juga ada di Kabupaten Temanggung. Ya. Kalau ini Pak, tadi saya udah jalan-jalan itu kan kayaknya berteras-teras gitu ya Pak ya. Ini apa emang modelnya kayak gini atau gimana Pak? Karena di lereng gunung apa gimana? Diperkirakan bahwa situs ini kan merupakan situs berteras-teras seperti situs Gunung Bunda. Dan saat ini kita berada di sesuai kesepakatan bersama, ini ada di halaman 1 atau istilahnya halaman tertinggi dan tersakral. Meskipun kemungkinan di atasnya juga masih banyak ditemukan situs-situs cagar budaya, akan tetapi karena belum banyak terungkap, jadi kita putuskan ini merupakan halaman utama atau halaman pertama. Yang selanjutnya ke arah timur selatan turun menjadi halaman 2, 3, dan 4. Nah, di halaman 4 itu ada temuan pemetaan yang saat ini sedang kita ekskavasi untuk mengungkap data-data di pemetaan itu. Semoga nanti bisa semua ditemukan. Nanti akan kita lakukan studi kelayaan dan dilanjutkan studi teknis, dan setelah itu akan kita lakukan kegiatan pemugaran untuk merekonstruksi bangunan pertepaan di Situs Liangan ini. Dan di halaman 3 ada struktur batu juga yang diperkirakan sebagai bangunan candi yang fungsinya kalau nggak salah itu menurut beberapa pendapat itu sebagai lumbung untuk menyimpan bahan makanan seperti padi dan lain sebagainya. Menarik ya ini berarti Pak di sini. Terus ini kan berarti ini kalau ini yang disakralkan kan di sini ya Pak ya? Iya, ini yang paling utama yang ada Yoni lubang 3. Sayangnya arca yang di atasnya sudah belum ditemukan atau mungkin sudah hilang. Jadi ada 3 lubang itu diperkirakan sebagai Dewa Trimurti, yaitu dewa dari agama Hindu. Berarti bisa disebut candi apa enggak Pak yang sini? Kalau ini bisa dikatakan sebagai bangunan candi ya, tetapi bangunan ini hanya sebatas sampai altar atau lantai altar saja, karena diperkirakan bangunan tubuh dan atapnya dari kayu. Karena sudah tidak ada
data temuan batu-batu yang berkait ke atas seperti bangunan candi pada umumnya yang ada tubuh maupun atap, karena tapi di sini sudah berhenti, tidak ada nat yang melanjutkan ke atas lagi. Dan di halaman ini kan ditemukan 5 batur, tapi hanya 1 batur utama yang ada ioninya yang berlubang itu. Tapi kalau melihat arah hadapnya ya Pak, yang 4 itu kok sana, terus yang 1 kalau yang besar itu ada tangganya nggak sih Pak? Yang besar yang sebelah belakang itu, kalau yang besar sebelah belakang itu kan bukan candi tapi itu merupakan pendopo. Oh, pendopo. Ya, itu bisa, kenapa bisa disebut pendopo, karena dari indikasi di situ ada batur atau lantai yang tingginya kira-kira sekitar 50 cm dan di dalamnya ada lantai batu yang juga ada umpak-umpak batu yang menunjukkan itu tempat umpak batu, tempat berdirinya tiang atau sokop. Nah, dari besarnya umpak dan lubangnya pada umpak diperkirakan tiang atau sokop bangunan itu pada saat dulu sangat besar sekali. Nah, itu mungkin suatu saat nanti kita akan mencoba merekonstruksi gimana bentuk pendopo yang ada di halaman pertama situs Liangan. Mungkin kita nanti akan melakukan studi atau kajian berdasarkan data-data gambar relief yang ada di bangunan candi, yang istilahnya zamannya tidak terlalu jauh dan lokasinya tidak terlalu jauh dengan situs Liangan. Misalnya kita ngambil relief di Candi Borobudur atau relief-relief di candi sekitar sini yang ada menunjukkan gambar bangunan-bangunan pada zaman dulu. Nah kalau ini Pak, 4 ini kan sejajar semua ya Pak ya. Sedangkan kalau kita lihat candi kan biasanya ada candi induk 1 terus depannya 3 gitu. Kalau di Jawa Tengah gitu, ada yang kayak gini juga nggak Pak kira-kira? Kalau di Jawa Tengah sementara ini belum ditemukan yang berjajar, tapi kalau berjajar ada 1, 2, 3, 4 itu ada di Dieng. Dieng ada di Komplek Candi Arjuna itu berjajar 4. Iya. Candi Arjuna, Sri Kandi, Kuntadewa dan Sumbadra. Akan tetapi di depan bangunan itu sebetulnya masing-masing bangunan itu ada candi perwaranya, seperti Candi Arjuna ada yang masih utuh dan ditemukan Candi Semar. Dan di depan Sri Kandi, di depan Kuntadewa maupun di depan Sembodro cuma tinggal struktur batu pondasi saja. Bagian atasnya hilang sampai saat ini belum ditemukan lagi. Jadi akan tetapi di Liangan tidak ada perwara yang ada di depannya. Misterius banget ya, masih banyak teka-teki yang harus dipecahkan ya ini. Dan juga bedanya kalau di Dieng bangunan itu semua sampai atap batu, kalau di sini cuma sampai batur, setelah itu atasnya bangunan kayu. Oke ya, terima kasih Pak. Kalau ini terakhir, kira-kira harapan kedepannya gimana Pak untuk harapan kedepannya kita akan selalu mengadakan kegiatan pelestarian. Kalau bisa kita mengungkap dan merekonstruksi situs Liangan ini semaksimal mungkin, sehingga nanti selain aspek pelestarian sesuai tupoksi dari BPCB maupun Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. Tapi moga-moga nanti setelah ini kita akan bisa mengembangkan dan memanfaatkan situs Liangan ini baik untuk akademis, pendidikan atau akademis, kebudayaan, dan juga mengangkat potensi masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, nanti untuk tahap selanjutnya kita harus selalu berkoordinasi dalam pengembangan dan pemanfaatan situs Liangan ini agar tidak seperti situs-situs yang sudah menjadi ikon pariwisata yang pada akhirnya dalam perkembangannya karena kepentingan pariwisata akhirnya secara konsep pelestarian banyak yang tidak sesuai, yaitu pendirian bangunan-bangunan untuk fasilitas pariwisata tidak tertata atau terkonsep dengan pelestarian bangunan cagar budaya. Semoga di situs Liangan ini nantinya sebelum terlambat bisa kita tata, yang kedepannya akan semua saling selaras antara pelestarian kebudayaan, kepariwisataan, dan pengangkatan potensi ekonomi masyarakat sekitar sini khususnya. Oke, Pak, makasih. Sama-sama. Kawan Dodolan, itu tadi hasil wawancara saya dengan Pak Eri dari BPCB Jateng ya. Dan kalau kita berbicara mengenai situs Liangan ini itu cukup banyak misterinya, masih banyak misteri yang belum terungkap. Dan ini tadi saya di sini dari siang dan ini ternyata udah jam 5 sore. Dan di sana itu Gunung Sindoro sekarang mulai tertutup dengan kabut.
Ya kita doakan aja semoga harapannya tadi benar-benar bisa dengan mudah terrealisasikan ya, supaya nanti enggak tetap mengikuti faedah-faedahnya itu. Dan saya rasa vlog dari saya sudah cukup sekian ya. Wawancaranya tadi juga sampai molor lama sampai 9 menit. Dan seperti biasa saya Windu Dolan-Dolan, tetap semangat dolan-dolan dan jangan buang sampah sembarangan. Oke, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.